Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nia Nurlaila. Saya dari Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menampilkan video, di mana video itu tugas pertama saya di course Public Speaking, Teknik Presentasi Digital di Universitas Amikom, dan ini adalah tugas pertama saya. Di sini saya akan membuat video pembuka dan penutup webinar. Nah, berikut adalah contoh pembuka webinar jika kalian adalah seorang pembawa acara di sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita semua penerus risalahnya. Perkenalkan, saya Nia Nurlaila dari Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membawakan materi tentang Perang Bubat, di mana Perang Bubat ini adalah perang yang terjadi antara Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit. Nah, Perang Bubat ini membuat mitos di masyarakat tentang cewek Sunda itu gak boleh loh nikah sama cowok Jawa. Perempuan Sunda tidak boleh menikah dengan lelaki Jawa. Itu yang terjadi mitos di masyarakat, dan ternyata itu adalah terjadi karena Perang Bubat ini. Perang Bubat terjadi pada tahun 1357 Masehi, di mana saat itu Kerajaan Majapahit sedang berada di puncak kejayaannya. Namun hanya satu kerajaan yang belum dikuasainya, yaitu Kerajaan Sunda Galuh yang sama kuatnya. Nah, Kerajaan Majapahit ini ingin menaklukkan Sunda Galuh, namun dengan cara diplomasi. Saat itu Kerajaan Majapahit sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Hayam Wuruk, dan dengan sumpah terkenalnya seorang patih bernama Gajah Mada, sumpah palapa yang ingin menyatukan Nusantara, ia bertekad untuk terus-menerus menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, untuk membuat Kerajaan Sunda Galuh ini takluk kepada Majapahit, Hayam Wuruk melamar seorang putri dari Kerajaan Sunda Galuh, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi, seorang putri dari Raja Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana sangat tergiur dengan tawaran pernikahan ini. Siapa yang tidak tergiur? Dinikahi oleh raja yang hampir menguasai seluruh Nusantara. Nah, tanpa berpikir panjang, maka disetujuilah pernikahan itu, meskipun Dyah Pitaloka merasa tidak setuju dengan pernikahan itu. Namun dia tetap ikut pada ayahnya. Nah, Perang Bubat terjadi di daerah Bubat saat arek-arek Kerajaan Sunda Galuh mengantarkan putri Dyah Pitaloka untuk menikah dengan seorang raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Di situ terdapat penyerangan. Kenapa penyerangan? Nah, di situ Gajah Mada mengambil keputusan tersendiri. Ia memutuskan untuk menyerang Sunda Galuh yang seharusnya berdiplomasi, harusnya mereka menikah gitu. Harusnya Raja Hayam Wuruk menikah dengan putri Dyah Pitaloka, namun ternyata Gajah Mada memutuskan untuk menyerang mereka di daerah Bubat. Prabu Linggabuana sangat tidak terima atas penyerangan ini. Mau tidak mau, dengan pasukan yang sedikit, pasukan yang dibawa untuk pernikahan bukan untuk berperang, harus melawan. Dan sudah bisa dilihat bahwa peperangan itu dimenangkan oleh Majapahit. Saat itu Dyah Pitaloka
yang hanya dia seorang yang tersisa hidup saat perang itu telah usai, memutuskan untuk bela Pati, membunuh dirinya sendiri agar tidak dijadikan sembahan. Ya, dan di situ Gajah Mada merasa menyesal dan Hayam Wuruk pun kecewa dengan Gajah Mada. Hayam Wuruk di situ kecewa dengan keputusan Gajah Mada yang memutuskan sepihak tentang penyerangan ini, dan dia pun terlanjur patah hati karena pernikahannya tidak terlaksana. Perang Bubat ini membuat mitos di masyarakat bahwa perempuan Sunda tidak boleh menikah dengan lelaki Jawa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin segitu video tentang pembukaan dan penutup jika Anda adalah seorang pembawa acara di sebuah webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.